Alhamdulillah, alhamdulilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal kana insani wa ja'alahu min sulalatin min ma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ar-Rahmanur Rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Akhirul anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Fa khalaqa min ba'dihi qawmun adaa'us shalat wa tabau'us shahawat wa sawfa yulqawna ghayya. Al-ayat wallahu a'lam bimuradi. Wa qala aidan fi ayat ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita menjadikan manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat yang paling amat besar dan tidak semua memilikinya, hanya manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan ketetapan iman dan Islam kita. Dengan diiringi serta dengan kesehatan dan waktunya, alhamdulillah, dengan qudratillah Allah pula kita bisa dilangkahkan kaki kita menuju ke masjid guna melaksanakan kewajiban setiap muslim, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah takdirkan kepada kita semua diberikan kemampuan untuk selalu bisa memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk selalu menjadikan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semua tetap tercurah kepada junjun alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'atnya, para umatnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan Allah tetapkan hingga akhir hayat kita, mudah-mudahan menjadikan umat yang istiqomah dan mampu melaksanakan daripada sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah ini, jadi khotib tak bosan-bosan untuk selalu berwasiat, khususnya pada diri sendiri selaku khotib dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa, kita tak bosan-bosan untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kelak kita digolongkan orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa menjadikan tugas manusia di dunia ini? Tak lain adalah kita bisa menelusuri, melanjutkan daripada wasilah-wasilah para nabi, para rasul, dan para sahabat, para tabi, dan para ulama, para muslimin yang muqaddimin dan yang muakhirin, yaitu kita selalu menjadikan orang yang selalu berdakwah untuk mengajak setiap manusia untuk menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diterangkan di dalam surat An-Nahl, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wa jadilhum billati ahsan. Jadi tugas kita ini adalah selalu mengajak kepada setiap umat, karena hakikatnya ini adalah tugas untuk mengemban, yaitu berdakwah, dakwah melalui diri sendiri,
dakwah melewati daripada keluarga, dakwah melewati dengan masyarakat yang ada, dan dakwah dengan melalui selain mancanegara. Dakwah tidak harus untuk berdiri di depan mimbar atau di atas mimbar, tapi dakwah bisa melalui dengan cara apa saja. Bisa dengan cara ngobrol, atau dengan diskusi, atau dengan keluarga. Yang penting untuk mengajak dan selalu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan hikmah. Hikmah itu adalah dengan metode, dengan cara yang lembut, dengan cara yang bagus. Hikmah dengan kajian dan kejadian-kejadian yang sudah terlewati, itu akan menjadikan hikmah, menjadikan pelajaran untuk memperbaiki daripada kesalahan yang terlebih dahulu, dengan melanjutkan kebaikan-kebaikan, mengoreksi untuk menjadikan yang lebih baik. Juga dengan mau'idhatul hasanah, tutur rasa, atau dengan pelajaran-pelajaran yang baik, pelajaran yang mengandung unsur daripada ibadah kepada Allah, unsur daripada selalu meningkatkan kekuatan keimanan kita, keyakinan, akidah kita. Jangan terlalu melampaui daripada ajaran-ajaran yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara seperti itu, apabila ada orang yang selalu menekan atau menghambat atau melawan, maka bermujadalahlah, diskusi dengan tutur bahasa yang baik, dengan dalil-dalil, dan dengan Al-Quran dan hadis, dengan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang tersebut insya Allah akan menjadikan orang-orang yang taat patuh daripada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti begitu? Karena kita khawatir pada zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Maryam ayat 59, faqalaba min ba'dihi khalqun. Allah menciptakan manusia generasi ke generasi, sebagaimana zaman Rasulullah, para nabi, para sahabat, dan para tabi'in tabi'at, para ulama muakhirin, para ulama mutaqaddimin, para ulama muakhirin, dan para salafus saleh, bagaimana mereka berjuangnya dan taatnya patuh pada Allah, selalu berdakwah untuk mengajak manusia ke jalan Allah yang lebih benar. Apa faqalaba min ba'dihi khalqun. Jadi Allah menciptakan di zaman dahulu generasi yang baik, maka setelahnya Allah akan menciptakan khalqun, generasi yang rusak. Yang dikhawatirkan seperti itu. Kenapa? Karena perbedaan di zaman dahulu dan zaman sekarang itu sangat berbeda. Baik daripada karakter, kehidupan, pola hidupnya, dan segala macam aktivitasnya sangat jauh berbeda. Oleh karena itu, maka dalam kaidah, walaupun ini bukan dari sabda Rasul, tapi sangat berarti. Dalam kaidah alimu auladakum bi annahum khalqun di zaman ini wa di zamanikum. Ajarilah anak-anak kalian, karena mereka hidup diciptakan di zaman ini, bukan di zaman kalian, di zaman dahulu. Apa yang dijadikan maksud di sini? Karena di zaman dahulu sangat berbeda, baik dari permainannya, pergaulannya. Di zaman dahulu permainan anak-anak, kita cukup dengan bermain bengklas, main petak umpet, main. Tapi zaman sekarang itu jauh berbeda. Permainan sekarang bukan karena hanya gadget saja, bukan karena dengan hanya Android, tapi sekarang permainannya dengan laptop. Itulah yang membedakan. Zaman dulu berkumpul, kita berdiskusi, berriang, menceritakan tentang riwayat-riwayat hidup. Tapi sekarang berkumpul dengan suara lantang, tapi sendirinya berbicara sendiri.
walaupun kita berkumpul tapi berbicara masing-masing. Dan perbedaannya inilah perlu kita pahami, bahwa dengan metode Mau'izatul Hasanah, maka itu adalah jalan yang terbaik bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita sebagai penerus bangsa dan penerus para nabi, penerus para ulama, penerus para sahabat untuk mengembangkan agama-agama Allah jangan sampai merosot. Oleh karena itu, itulah tugas kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan permasalahan? Kita harus membimbing anak begitu ketatnya. Penyakitnya, resikonya di dalam surat itu adha'us shalat. Deklarasi satu adalah adha'us shalat, lalai daripada sholat. Anak zaman sekarang ketika ditegur dan dikasih fatwa dan bisa nasihat oleh orang tua, itu lebih pintar. Apa yang dibicarakan orang tua itu lebih banyak mereka berbicaranya. Satu kata maka dia berbicara 4 kata, bahkan bisa 10 kata. Kenapa? Mungkin kita ini tidak bisa meninggalkan sholat. Kita bisa untuk tidak meninggalkan sholat, tetapi kelalaian sholat itu adalah yang menjadikan penyakit awal-awal kita untuk bisa mampu meninggalkan daripada sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau kita meninggalkan sholat dengan selama-lamanya, itu maka dikatakan kafir. Tetapi kalau hanya sholat hanya telat, itu hanya dosa. Maka oleh karena itu, mari kita jaga sholat. Anak-anak kita dibimbing untuk selalu kita bersolat, untuk sholat. Walaupun keadaan kita selalu kesiangan, selalu lupa, itu tetap laksanakan sholat, walaupun bukan dari waktunya. Karena yang dikhawatirkan bukannya ada sholat, tapi ada umwah. Jadi yang lalai itu adalah dikhawatirkan lalai daripada waktu sholat, bukan pada waktunya. Maka ketika kita lupa atau kesiangan sholat subuh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manama awnisya fal yusolli idza dzakarahu. Maka ketika kita lupa atau ketiduran, maka pada saat itu sholatlah ketika sudah ingat. Adapun dengan praktek jam berapa saja, yang lebih bagus adalah tepat waktu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu Allah yang mengatakan adha'us shalat wattaba'us syahawat, selalu mengikuti kemauan sendiri. Jadi bukan kena bimbingan daripada orang tua, tetapi mereka liar dengan apa yang diinginkan, mereka leluasa untuk melaksanakan. Bukan karena melaksanakan saja, tapi dengan rasa malas pun juga itu sama, mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Fasaufa yatalaquna bayya. Maka ketika yang dua tersebut, maka Allah ancam mereka itu, orang tersebut akan tersesat dan akan celaka. Maka syahwat dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia selalu mengikuti hawa nafsu, maka jaminannya bukan surga tapi neraka jahanam. Bagaimana cara seperti itu? Ketika sejauh sebelum Allah menciptakan manusia, maka Allah menciptakan terlebih dahulu dua makhluk, yaitu antara akal dan nafsu. Ketika itu Allah memanggil dengan kedua-duanya dan kebersamaan. Allah bertanya kepada akal, ya akal, man anta? Siapa anda? Akal menjawab, wa ana abduka wa anta rabbi. Aku adalah abdi kamu, aku adalah abdimu, aku adalah budakmu, engkau adalah Tuhanku. Dan yang kedua, Allah memanggil nafsu, ya nafsu, man anta? Maka nafsu menjawab, wa ana wa anta.
Aku ya aku, engkau ya engkau. Maka tidak mengakui nafsu dengan cara apapun, nafsu tetap mengakui dirinya, tidak mengakui Allah adalah Tuhannya. Maka seketika Allah marah kepada nafsu, sehingga Allah memendam nafsu tersebut di dalam api neraka jahanam, agar supaya ketika Allah ditanya dibangkitkan untuk memberikan pelajaran. Di dalam riwayat adalah 1000 tahun lamanya. Ketika sudah 1000 tahun, Allah angkat kembali, ditanya lagi dua-duanya, ya akal, man anta? Jawabannya sama tetap, wa ana wa anta rabbi. Aku adalah abdimu dan aku adalah Tuhanku. Panggil keduanya, barangkali nafsu sudah luluh, sudah merasa takut dan sudah merasa takut dengan dipendamnya di neraka jahanam. Ditanya kembali oleh Allah, ya nafsu, man anta? Siapa kau ya masuk? Wa ana wa anta. Tetap dengan kekeh, dengan kebandelannya, dengan kesombongannya, dengan pengeyalannya. Itulah nafsu. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama, bukan untuk membunuh nafsu, tapi kita mengendalikan hawa nafsu. Apalagi kita sebentar lagi masuk pada bulan puasa, maka insya Allah nafsu kita akan kita lawan dan kita akan tekan supaya nafsu tidak terlalu membahayakan dan tidak terlalu kuat untuk merasuki atau mengendalikan akal kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan pada bulan ini kita Allah sampaikan pada bulan suci Ramadan, Allah berikan kekuatan kita dan mudah-mudahan berikan panjang umur dan mampu mengendalikan daripada nafsu-nafsu yang akan menjerumuskan kita kepada api neraka jahanam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi nabiyyi wal mursalin warḍallahu an ummahatil mu'minin wa an baiti tahirin wa an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa a'immatil muhtadin Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i Ahmad wa al-awliya wa shalihin. Amma ba'du, ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil 'aliyyil 'azim. Fattaqu wa'lamu anna Allah amarakum bi amri بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا هذا مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا
وأمن روعاتنا وقنا ما أهمنا وقنا شر ما تخوف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم واتقوا يجعل لكم من أمركم مخرجا ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.